سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan serangkaian aktivitas bulan suci Ramadan. Walaupun untuk tahun ini Ramadan rasanya tidak seperti biasanya, kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rangkaian ibadah bulan suci Ramadan ini untuk saat ini lebih banyak dilakukan di rumah kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah atau kajian dari guru kita. Beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Faisal M. Ali Nurdin, LCMA, guru kita. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ya, amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Pak guru kita ini, Bapak Ustadz, beliau sebagai pengajar, dosen, dan juga penceramah tentunya, dan juga beliau sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Ilmi Islamic Boarding School di Bogor, tepatnya di mana Ustaz? Tempatnya di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Kecamatan Bojonggede, Bogor. Ya. Baik, tidak berlama-lama lagi para pemirsa sekalian, marilah kita dengarkan kajian atau tausiah dari guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Faisal M. Ali Nurdin, LCMA. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kita tahu bahwa dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku. Nah, pertanyaannya adalah apa itu ibadah? Ulama-ulama mendefinisikan ibadah itu diantaranya dengan definisi al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardha min qaulin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Ibadah adalah segala sesuatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardha. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai itu apa? Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang nilainya adalah ada kebaikan di dalamnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup hanya sekedar hal yang baik, hanya hal yang bermanfaat, yaitu dia juga harus wayardoh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik min qaulin au fi'lin zahiran kana au batinan. Baik sesuatu yang baik, yang memberikan manfaat tadi, yang diridhoi oleh Allah, atau yang niatnya semata hanya untuk mencari ridho Allah tersebut sebagai pengabdian hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia berupa ucapan, perkataan, atau statement, ataupun tindakan dan perbuatan yang abstrak maupun yang konkret. Nah, ini secara umum pengertian arti ibadah menurut para ulama. Nah, para ulama, khususnya ulama fikih, membagikan
ibadah ini kepada dua bagian. Ibadah, yaitu satu ibadah namanya ibadah mahdhah, yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang bersifat murni ritual, seperti sholat, puasa di bulan Ramadan ini, atau puasa sunnah, zakat, dan haji. Itu ibadah-ibadah mahdhah, wudu, tayamum, dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang bersifat murni ritual. Ada yang bukan bersifat murni ritual, ibadah tersebut disebut ibadah ghairu mahdhah. Nah, ulama-ulama fikih, ibadah ghairu mahdhah ini sering juga disebut dengan istilah al-muamalat. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi apa itu al-muamalat? Interaksi seorang muslim, interaksi seorang mukmin, interaksi seorang hamba Allah dengan siapa? Dengan semua makhluk-makhluk Allah. Itu semua harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia dan apapun profesinya, dimanapun dia berada, sebagai pedagangkah dia, sebagai politisikah dia, sebagai pemimpinkah dia, apapun, dimanapun, dari seorang muslim itu dari bangun tidur sampai tidurnya kembali, bahkan tidurnya pun hendaknya merupakan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini disebut adalah ibadah ghairu mahdhah. Nah, kalau bicara tentang fikih, nah biasanya fikih ini adalah baik yang berkenaan dengan ibadah mahdhah yang bersifat murni ritual, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara ibadah haji dan umroh, bagaimana tata cara kita berzakat misalnya, bagaimana tata cara kita bertayamum, berwudu. Nah, ini adalah hal-hal yang merupakan ibadah mahdhah yang bersifat murni ritual. Kemudian fikih juga membahas bukan hanya masalah ibadah mahdhah, juga ibadah ghairu mahdhah. Makanya dalam bab fikih itu ada bab misalnya kitabul buyu, bab bagaimana jual beli. Subhanallah, akhir-akhir ini bahkan alhamdulillah dalam kurun waktu 20 tahun ini marak sekali tentang kajian-kajian ekonomi syariah. Bahkan di perguruan tinggi pun kita sudah banyak melihat adalah jurusan ekonomi syariah. Bahkan dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita bagaimana perbankan syariah, bagaimana asuransi syariah. Itu semua adalah yang disebut dengan muamalah. Makanya itu dalam Islam itu segala apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, kalau hal itu adalah hal yang baik, hal yang positif, yang mendatangkan manfaat, yang diniatkan untuk mencari ridho Allah, di situ pasti ada doanya minimal. Misalnya doa mau makan misalnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa mau tidur misalnya, bismikallahumma ahya wa amut. Bahkan doa kita berpergian ingin musafir, minimal misalnya kita membaca misalnya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, semua, bahkan kita masuk WC pun ada doanya. Misalnya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Keluar WC pun ada doanya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Maaf, ketika seorang suami atau sepasang suami istri ingin melakukan hubungan pun, ya, harus ada tuntunan doanya. Subhanallah. Jadi dalam Islam semua kehidupan seorang mukmin dialah bernilai ibadah. Maka Islam tidak mengenal ajaran yang disebut dengan ajaran sekularisme, atau yaitu ajaran yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Yang kadang-kadang mereka ini subhanallah mengatakan, oh ini urusan bisnis, ini urusan dagang, ini pasar, jangan bicara agama, jangan bicara iman di pasar, jangan bicara agama ketika kita berjualan. Ini maaf, salah total. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam semua dilakukan oleh seorang mukmin harus merupakan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat yang 56. Tidaklah aku ciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dan begitu juga Islam tidak mengenal ajaran yang disebut dengan ajaran liberalisme. Apa itu liberalisme? Ajaran yang dengan alasan hak asasi manusia, manusia bebas melakukan aktivitas. Dalam Islam semua ada etikanya. Dalam Islam semua ada aturannya. Dalam Islam semua ada yang diatur dan ada yang harus ada panduannya. Nah,
Dalam fikih misalnya, dalam berekonomi ada panduannya, dalam berpolitik ada panduannya yang disebut dengan fikih siasah. Misalnya di dalam apapun ada panduannya. Bahkan ketika kita ingin menyembelih binatang ternak yang memang dagingnya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal untuk kita konsumsi. Itu pun bagaimana cara menyembelihnya pun ada panduannya. Subhanallah, bahkan ketika kita menyembelih pun ada bacaan yang kita baca sesuai dengan syariat. Bismillah, misalnya bismillah Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang tidak ada dalam syariat? Semua. Makanya itu seorang mukmin itu kehidupannya 24 jam dari dia bangun dari tidurnya, sampai tidurnya, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, itu ada panduannya dalam syariat. Bahkan setelah dia meninggal pun, bagaimana mayatnya harus diperlakukan sesuai dengan aturan syariat. Misalnya, dimandikan dulu, dikafankan setelah itu, disolatkan, dan disolatkan pun, dimakamkan pun, itu ada panduannya. Subhanallah, bahkan setelah orang meninggal itu pun, masih ada banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang seiman. Subhanallah. Bahkan Islam itu adalah agama, makanya yaitu yang kafah. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam secara utuh, secara menyeluruh. Nah, bagaimana caranya untuk kita masuk ke dalam Islam secara utuh? Maka ada 3 hal yang harus menjadi soko guru dalam kehidupan seorang muslim. Yang harus menjadi yang namanya tidak boleh tidak ada dalam kehidupan seorang mukmin. Yang pertama, seorang mukmin itu harus mempunyai akidah. Akidah ini bicaranya adalah iman. Akidah yang benar, yaitu bicara tentang iman. Apa fungsinya iman atau akidah ini sebagai fondasi, sebagai landasan dalam kehidupan seorang mukmin 24 jam. Subhanallah. Yang kedua, seorang mukmin itu tidak boleh keluar dari syariat. Apa itu syariat? The way of life, tata cara kehidupan yang harus dilalui oleh setiap muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan sesuai dengan sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam. Yang ketiga, seorang muslim itu dalam kehidupannya dia harus menjadi seorang muslim yang mempunyai akhlak karimah atau akhlak mulia. Nah, kita bicara tentang fikih. Apa itu fikih? Fikih ini ulama banyak mendefinisikan mahwal fiqhu istilahan atau mahwal fiqhu syar'an. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-mustambatati min adillatiha at-tafsiliyati allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati. Adalah hukum yang menjelaskan, ya, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktikal dalam kehidupan seorang muslim. Dan ulama fikih mendefinisikan yang dimaksud dengan al-amaliyah yang bersifat praktikal kullu ma yahtaju ilaihi nasu fi hayatihim. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Itu semua ada etikanya, ada aturannya, ada hukum fikihnya, ada hukum syar'inya. Yang mana hukum syar'i tersebut al-mustambatati min adillatiha syar'iyyati min adillati syar'iyyah at-tafsiliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalil syar'i yang bersifat rinci allati tariqu al-ijtihad, dengan cara yaitu metode yang digunakan adalah metode ijtihad. Maka di dalam kita mengkaji ilmu fikih dan ilmu usul fikih ada bab khusus yang bahkan ulama-ulama fikih dan usul fikih menyatakan bab ini adalah intinya apa yang disebut dengan pelajaran usul fikih, yaitu turukul istimbatil hukmi syar'i. Metode-metode, cara-cara yang harus diambil oleh seorang mujtahid. Siapa atau orang mujtahid? Orang yang layak, yang kompeten, yang memenuhi persyaratan untuk menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Itu ada metode-metodenya, ada cara-cara yang ditempuh, yaitu ulama usul fikih membagikan yaitu dengan 2 cara, turukun ma'nawiyah dan turukun lafziyah. Cara secara apa yang tersirat. Contoh misalnya,
Kalau kita cari secara tersurat hitam putih misalnya, zakat fitrah dengan beras, kita nggak akan ketemu itu. Tidak pernah ada contoh hitam putih, baik dalam Al-Quran, bahkan dari hadis Nabi, tidak ada contoh dari Rasulullah mencontohkan zakat fitrah misalnya pakai beras. Tidak ada. Yang ada hanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah ke atas setiap manusia muslim, ya, baik dia merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, berzakat fitrah dengan apa? Dengan kurma, bahkan dengan selain dengan tamar au syair atau dengan gandum. Subhanallah. Nah, kalau kita cari hitam putih nggak ada zakat fitrah pakai beras. Ini pendekatannya gimana? Ada metodologi, ya, ada satu metodologi hukum syar'i, namanya salah satu cara dengan turukun maknawiyah. Apa yang tersirat dari Rasulullah SAW berzakat fitrah dengan gandum tersebut? Oh, ternyata dikaji oleh para ulama. Oh, ternyata bahwa gandum itu adalah merupakan makanan pokok, bahan makanan pokok umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Maka berdasarkan metodologi yang namanya metode bagaimana menyimpulkan hukum syar'i yang namanya qiyas, analogi, dicari apa titik temunya ini antara beras dengan gandum. Oh, sama-sama makanan pokok. Dalam dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah disebut al-aslu, yaitu gandum, dan hukumnya berzakat fitrah dengan gandum adalah boleh. Yang kita tanya bagaimana zakat fitrah dengan beras, boleh atau tidak. Ini namanya al-far'u, dicari titik temunya, ilatnya. Oh, ternyata antara gandum dan antara beras mempunyai titik temu yang sama, yaitu sebagai makanan pokok. Maka segala apapun yang menjadi makanan pokok bagi seorang muslim, dimanapun dia tinggal berada, misalnya orang-orang kita dulu di tahun 60-an atau bahkan mungkin 70-an masih, Madura itu makanan pokoknya jagung. Orang timur misalnya, orang Maluku misalnya makanan pokoknya adalah sagu. Maka sagu di timur Indonesia dulu dijadikan bahan sebagai sarana untuk bayar zakat fitrah kalau orang muslim. Kemudian kalau di Madura dia berzakat fitrah dengan jagung, itu nggak ada masalah. Walaupun Rasulullah secara tersurat tekstual tidak pernah mencontohkan. Bahkan ketika saya kuliah dulu di Universitas Islam Madinah waktu itu, subhanallah, saya punya teman, yaitu dari suatu negara Afrika namanya Juzur Komar, kalau bahasa Arabnya negara Komoro. Dia katakan zakat fitrah di negara mereka dengan pisang. Karena apa? Karena pisang adalah makanan pokok bagi orang-orang di Juzur Komar atau di Komoro tersebut. Subhanallah. Ini namanya turukun maknawiyah. Ada turukun lafdiyah. Turukun lafdiyah itu Al-Quran dan hadis yang sebagai sumber hukum itu disimpulkan berdasarkan lafaz yang tersurat misalnya. Ya. Oh ya, kembali kepada tadi. Bagaimana kalau zakat fitrah misalnya dengan uang? Subhanallah. Di sini ijtihadnya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, silahkan saja. Juga kata Imam Abu Hanifah adalah fleksibel seperti sekarang ini misalnya zaman COVID-19 ini. Ya, kita tahu. Di mana dalam Hanafi mengatakan karena bukan dilihat dari aspek bukan sebagai kedudukan, tapi dilihat dari fungsi. Apa fungsi syair? Apa fungsi gandum di zaman Rasulullah SAW bagi orang fakir miskin? Oh, untuk menutupi kebutuhan yang bersifat primer di hari raya Idul Fitri. Maka subhanallah, karena uang merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh umat manusia pada saat ini sebagai sarana, fungsinya adalah juga bisa digunakan sebagai hal untuk kita mendapatkan sebagai alat tukar untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer di hari raya Idul Fitri bagi para orang-orang, misalnya al-fuqara wal masakin. Maka silakan mau berfitrah dengan beras sebagai pokok, silakan kalau mau berzakat fitrah misalnya dengan uang. Bahkan kalau saat ini, apalagi sekarang kita tahu PSBB ini kita dilarang untuk mudik dan sebagainya. Kalau ada orang ingin berzakat misalnya pakai uang misalnya, dan dia ingin berikan kepada keluarganya atau saudara-saudaranya yang bukan di bawah tanggung jawab dia menafkahinya misalnya, dia bisa mengirimkan dengan cara transfer yang begitu mudah saat ini zakatnya. Karena yang namanya zakat itu yang penting adalah orang yang berzakat, muzaki, berniat bahwa uang yang dikeluarkan itu adalah sebagai zakat.
sebagai zakat. Yang penting itu soal bertemu langsung antara muzaki dan yang menerima zakat itu bukan menjadi syarat. Subhanallah. Nah, kemudian ada turukun lafziyah, saya katakan tadi. Turukun lafziyah misalnya yang paling gampang, yang paling mudah misalnya, ya kita menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata-kata al-insan di situ. Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya seluruh manusia. Kenapa disimpulkan dengan ungkapan seluruh manusia? Karena secara lafaz kata al-insan di situ adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan arti satu singular. Namun di situ ada dimulai dengan alif lam lil jinsi. Nah, dalam rumusan ilmu usul fikih, apabila ada singular isim mufrad dalam Al-Qur'an maupun hadis dimulai dengan alif lam lil jinsi, ini min al-fadil. Ini adalah termasuk lafaz. Maka innal insana itu bukan artinya seluruh sesungguhnya manusia saja, tapi innal insannya sesungguhnya seluruh manusia siapapun dia, dimanapun dia tinggal, apapun bangsa dan sukunya, apapun status sosialnya, selama dia masih menjadi manusia. Allah katakan lafi khusrin, pasti dalam keadaan merugi. Kalau dilihat dari segi aspek waktu dan umur yang Allah berikan kepadanya. Karena umur itu detik demi detik, menit demi menit, bahkan jam demi jam, hari demi hari, minggu, bulan, tahun, selalu berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Lantaran ja'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, kecuali manusia-manusia, alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang menggunakan waktunya untuk apa? Untuk beriman, jadikan landasan hidup, dia sabar dalam kondisi apapun, ya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Iman dijadikan landasan hidup dan dia melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Perbuatan yang sesuai dengan tuntunan syariat, yang tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka apa itu fikih? Fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil lati al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktikal dalam kehidupan seorang muslim, al-mustanbatati min adillatiha at-tafsiliyati, yang disimpulkan dari dalil-dalil syar'i yang bersifat rinci, allati tariqu hal ijtihad, dengan metode ijtihad. Maka kalau kita belajar fikih ini, ya, maka kita akan banyak mendapatkan persoalan-persoalan. Ya, ada yang disebut dengan al-masail al-muttafaq alaiha, persoalan-persoalan yang ulama-ulama bersepakat, berittifaq dalam hal itu. Dan ada hal-hal yang disebut dengan al-mukhtalafiha, yang terjadi di situ khilaf, ya, perbedaan pendapat dengan manusia. Saya rasa untuk saat ini itu dulu. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam waktu yang akan datang, mudah-mudahan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Baik Ustadz, alhamdulillah penjelasan yang cukup tentunya menjadikan wawasan keislaman kita semua, para pemirsa dari Salam TV. Mohon maaf Ustadz, ini ada titipan pertanyaan nih dari jamaah. Mumpung ini membicarakan tentang syariat, tadi sudah dijelaskan, kemudian turunan fikih dan sebagainya. Nah, ini mungkin lebih spesifik pertanyaannya Pak Ustadz. Ya. Berhubungan dengan puasa saat ini nih. Ya, ini silakan. Ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah gosok gigi saat puasa katanya? Jadi mengenai gosok gigi nih Pak Ustadz, bagaimana boleh atau enggaknya? Silakan Pak Ustadz, langsung dijawab aja. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai tertelan, jangan sampai masuk ke dalam rongga badan kita, ya. Karena bagaimanapun gosok gigi itu kan manfaatnya sangat baik. Tapi kalau boleh gosok gigi itu sebelum imsak atau sebelum subuh sebaiknya. Jadi tidak menimbulkan hal-hal, walaupun misalnya tertelan ya tidak batal, ya. Bahkan telan sengaja pun misalnya itu nggak batal kalau sebelum subuh. Terus setelah subuh itu ya saja, tapi ulama banyak mengatakan kalau sudah di tengah hari, ya, telah terjadi zawal ba'da zuhur, itu makruh. Itu aja. Silakan, nggak ada masalah, ya, gosok gigi. Yang penting jangan sampai tertelan,
kalau gosok giginya adalah setelah masuk waktu subuh. Oke, Baik. paham ya? Iya, insya Allah. Kemudian yang kedua, Ustadz. Ya. Ini masih seputar Ramadan ini. Assalamualaikum, Ustadz. Saya sering mengikuti sholat taraweh di beberapa tempat masjid. Nah, itu yang redaksi atau bacaan muroki atau bilal taraweh itu kok beda-beda gitu. Nah, itu mana yang paling sahih katanya sumbernya, Ustaz gitu. Berhubung barangkali sekarang kan taraweh di rumah nih gitu. Jadi mau ngambil yang mana? Itu nggak ada lafaz yang mana yang ini yang terbaik, nggak ada. Itu secara umum aja. Itu menjadi satu hal yang sudah menjadi kearifan lokal yang baik dan bagus, insya Allah. Nah, karena apa? Karena dalam taroki itu misalnya ada doa kepada siapa misalnya? Doa kepada Khulafaur Rasyidin misalnya. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian kan jemaah mengatakan radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu kan namanya semoga Allah memberikan ridhonya kepada Abu Bakar Siddiq. Itu doa, nggak ada masalah. Bahkan apalagi kalau ada sholawat misalnya, ya kan, misalnya apa namanya, kalau muroki itu ada kan sholawat di situ kan, misalnya apa yang biasa dibaca misalnya saat miftah yang di babus salam misalnya apa misalnya, itu kan ada sholawat nggak ada masalah kan, boleh-boleh aja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Subhanallah, itu perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 46. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Kan gitu toh. Kan dalam biasanya antara dua rakaat itu kan biasanya ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah. Kemudian bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan ya, ad-du'a'u wal ibadah. Ya, doa. Tadi kita mendoakan sahabat itu kan ibadah tuh. Hadis ini rawahu arba'atun wa shahahu at-Tirmidzi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, apakah boleh kita mendoakan orang-orang, apalagi orang-orang soleh, ya orang-orang soleh seperti para sahabat itu kan subhanallah ya, apalagi Khulafaur Rasyidin itu orang yang dijamin oleh Rasulullah melalui lisan Rasulullah, orang-orang yang insya Allah langsung masuk kepada surganya Allah. Bahkan selain Khulafaur Rasyidin juga para ulama, bahkan orang-orang soleh terdahulu dalam Al-Quran kan jelas. Misalnya di dalam surat Al-Hasyr, surat 19 ayat 10, Allah mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Subhanallah, ini kan doa. Yaitu orang-orang yang datang setelah mereka dan mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, dan dosa-dosa orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu. Jadi itu nggak ada masalah. Bagaimana lafadznya yang terbaik, ya susun aja yang baik, yang penting merupakan doa dan salawat ke Rasulullah. Tidak ada ya harus begini lafadznya, tidak ada. Yang penting di situ ada salawat ke Rasulullah kan. Kemudian lagi ada juga kita mendoakan Khulafaur Rasyidin, dan subhanallah lagi di situ banyak sekali kalimat-kalimat zikir ya, gak ada masalah. Itu bukan menjadi masalah. Ada yang mengatakan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya secara umum bersalawat kan silakan aja kan. Silakan aja, nggak ada masalah. Bahkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan Khulafaur Rasyidin, jangankan Khulafaur Rasyidin. Kita mendoakan saudara kita, yang penting orang yang kita doakan itu orang yang beriman. Ketika dia meninggal dunia masih dalam keadaan beriman. Silahkan. Itu nggak ada masalah. Bagaimana lafadznya, yang seperti apa, itu bebas-bebas saja lah. Nggak ada harus seperti ini, nggak ada. Ya, oke? Bisa dipaham ya? Baik Ustaz, alhamdulillah cukup bisa dipahami, insya Allah para pemirsa bisa memahami apa yang cukup disampaikan oleh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ustaz, ya. Cukup nih Ustaz pertanyaannya. Ya, terima kasih.
Ya, cukup sekian Pak ya. Baik Pak Ustadz, Bapak Kiai Haji Faisal M.Aludin LCMA, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami dan pemirsa Salam tentunya. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan kita di tahun depan bisa kembali berjumpa dalam suasana yang normal Pak Ustadz ya, bisa melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan seperti biasa, sekebiar seperti biasanya. Amin. Insya Allah tidak lama lagi. Insya Allah tidak lama lagi. Karena bagaimanapun virus COVID-19 ini kan makhluk Allah lah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi di tengah malam. Kita mohon kepada Allah supaya Allah angkat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan lagi kehidupan umat manusia ini secara normal. Saya mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan di antara kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membukakan rezeki kepada kita seluas-luasnya, tapi rezeki yang berkah, yang membawa kepada kehidupan yang lebih dekat untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kepada kita menjadi manusia-manusia yang tawaduk dan rendah hati, dan juga yang dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV, itulah tadi pemaparan atau kajian dari guru kita Ustadz Kiai Haji Faisal M.Aludin LCMA, dan insya Allah tentunya menjadikan tambahan wawasan ilmu kita selama ibadah di rumah saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.